Musim 2022-2023 ini sungguh menjadi musimnya pemain Argentina, terutama dua nama yang pada 11 Juni mendatang bakal saling sikut memperebutkan trofi si kuping besar. Dan ya, mereka adalah Julian Alvarez untuk Manchester City dan Lautaro Martinez untuk Inter Milan. Keduanya pada Desember lalu membantu Argentina memenangkan Piala Dunia 2022. Dan menariknya, secara individu Alvarez adalah orang yang menggeser Lautaro dari posisi striker utama Argentina di turnamen 4 tahunan tersebut. Bulan depan, keduanya mendapat kesempatan untuk membuktikan siapa yang lebih baik di panggung sepak bola terbesar benua biru. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, final Liga Champions 2022-2023 bakal menyorot dua nama dari kubu yang berlawanan. Mereka adalah Julian Alvarez dari Manchester City dan Lautaro Martinez dari Inter Milan. Satu di antara dua striker Argentina tersebut bakal menjadi orang ke-10 yang memenangkan Liga Champions pada musim yang sama ketika dia memenangkan Piala Dunia. Argentina pada Desember lalu memenangkan Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Prancis di babak final. Alvarez menjadi salah satu protagonis Argentina di turnamen tersebut dengan 4 golnya, yang ironisnya dibuat setelah menggeser Lautaro Martinez dari posisinya sebagai striker utama Argentina yang sejak bertahun-tahun sebelumnya diperankannya. Lautaro Martinez memang gak menjalani Piala Dunia 2022 dengan mengesankan sebagai individu, terlepas dari pencapaian negaranya di turnamen tersebut. Lautaro memainkan 2 pertandingan pertama Argentina di turnamen tersebut dari jajaran starting 11. Namun setelah tanpa kontribusi signifikan, dia digeser ke bangku cadangan pada pertandingan terakhir grup melawan Polandia, di mana Alvarez maju ke starting 11 dan langsung mencetak gol dalam kemenangan 2-0 Argentina kala itu. Sejak itu, peran striker utama Argentina sah diberikan kepada Alvarez, berganti Lautaro sebagai cadangan. Dan hasilnya 3 gol lagi dibuat Alvarez pada sisa turnamen dan berperan langsung membawa negara ke partai final melawan juara bertahan Prancis. Pada akhirnya, Argentina memang menjuarai turnamen berkat kontribusi tim secara keseluruhan. Namun Lautaro sangat menyadari performanya secara individu jauh di bawah ekspektasi. 238 menit dalam 6 laga tanpa satupun gol dari perannya sebagai striker utama tentu bukanlah capaian yang melegakan. Tapi untungnya Lautaro nggak larut dalam hasil buruk dan melampiaskan kegagalannya mencetak gol di Piala Dunia menjadi gol demi gol, terutama di level klub bersama Inter Milan. Musim ini Lautaro mencetak 25 gol dan 10 assist dari 52 penampilannya di semua kompetisi, termasuk yang terbaru 1 gol penyegel tiket final Liga Champions pada leg kedua semifinal melawan rival sekota AC Milan, di mana ketika itu Lautaro berperan pula sebagai kapten tim dan sukses besar membawa klubnya ke final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 13 tahun. Sedangkan keesokannya, giliran koleganya di timnas Argentina, Julian Alvarez mencetak gol penutup dari kemenangan 4-0 Manchester City atas Real Madrid yang membawa klubnya ke final Liga Champions dengan kemenangan agregat 5-1 dari sang juara bertahan tersebut. Real Madrid adalah klub yang menyingkirkan City tahun lalu pada babak yang sama, dan kali ini mendapat balasannya dengan Alvarez yang turut berkontribusi lewat 1 golnya pada menit akhir laga, hanya dalam hitungan detik setelah masuk lapangan pertandingan menggantikan Erling Haaland. Dengan hasil tersebut, Alvarez pun kini hanya tersisa 1 kemenangan di masing-masing 3 kompetisi tersisa musim ini untuk memenangkan segalanya sebagai pesepak bola. Di River Plate, dia telah memenangkan seluruh kompetisi dan turnamen domestik di Argentina dan memenangkan Copa Libertadores sebagai Liga Champions versi klub-klub Amerika Selatan. Di level internasional, dia juga telah memenangkan segalanya bersama Argentina, dari itu Copa America, Finalissima, hingga puncaknya Piala Dunia. Dan kini pada musim pertamanya di Manchester City, Alvarez hanya berjarak 1 kemenangan untuk memenangkan masing-masing Premier League, Piala FA, dan Liga Champions. Jika seluruhnya sukses disapu bersih, maka satu-satunya trofi tersisa yang belum dimenangkan bersama Manchester City hanyalah Carabao Cup yang Februari lalu dimenangkan oleh rival sekota Manchester United. Sementara City tersingkir di perempat final setelah kalah dari Southampton. Julian Alvarez pada musim pertamanya untuk Manchester City mencetak 16 gol dan 5 assist dari 46 penampilannya di semua kompetisi. Kegemilangannya memang cukup tertutupi musim fantastis Erling Haaland, tapi Pep Guardiola tetap mampu mengoptimalkan Spider-Man dari Argentina tersebut dengan perannya yang gak melulu sebagai pelapis. Alvarez bisa dimainkan bersama dengan Haaland, bahkan mampu menggantikan peran Kevin
Kevin De Bruyne sebagai gelandang serang. Satu golnya ke gawang Real Madrid kemarin juga membuktikan kapasitasnya sebagai penentu, apalagi ketika Haaland dalam nyaris sepanjang 2 leg melawan Real Madrid dibuat mati kutu dan gak satu pun mencetak dari 5 gol City ke gawang Real Madrid pada 2 leg semifinal kemarin. Torehan itu pun tampaknya bikin Pep bakal pikir-pikir ulang jika ingin kembali mencadangkan Alvarez di partai final nanti melawan Inter Milan. Apalagi dengan Alvarez yang di usianya ke-23 tahun sudah kaya pengalaman di pentas internasional, terutama dengan performa impresifnya di Piala Dunia 2022 lalu. Kegemilangan yang berpotensi direplikanya di Istanbul pada 11 Juni nanti. Namun tentu saja Lautaro Martinez nggak akan membiarkan begitu saja lampu sorot terus mengarah kepada juniornya tersebut, karena baginya inilah saatnya untuk mengembalikan statusnya sebagai striker terbaik Argentina saat ini.